Kabar mengejutkan datang dari isu kenaikan gaji di Indonesia yang membuat banyak pekerja terkejut dan bertanya-tanya. Bocoran kebijakan terbaru menyebutkan adanya penyesuaian besar pada struktur pengupahan nasional yang berpotensi mengubah penghasilan jutaan karyawan mulai tahun ini. Angka yang beredar memicu pro dan kontra, karena sebagian pihak menilai kenaikan ini tidak sebanding dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Di media sosial, isu ini viral dan memunculkan beragam spekulasi, mulai dari kenaikan signifikan hingga kemungkinan pembatasan tunjangan. Banyak pekerja khawatir kebijakan ini justru menekan daya beli, bukan meningkatkan kesejahteraan seperti yang diharapkan selama ini. Memasuki pembahasan yang lebih tenang, pemerintah sebenarnya menegaskan bahwa kebijakan pengupahan tetap mengacu pada prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Penyesuaian gaji dilakukan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan dunia usaha. Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi agar kebijakan ini tidak memberatkan salah satu pihak. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih belum sepenuhnya stabil. Salah satu fokus utama dalam update gaji Indonesia adalah upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, sehingga besaran kenaikannya tidak bisa disamaratakan. Dewan Pengupahan Daerah melakukan kajian mendalam berdasarkan data statistik resmi. Hasilnya kemudian diajukan kepada kepala daerah untuk ditetapkan. Proses ini seringkali memakan waktu karena harus melalui diskusi panjang antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Bagi pekerja sektor swasta, isu kenaikan gaji selalu menjadi perhatian utama setiap akhir tahun. Banyak karyawan berharap adanya peningkatan upah yang sejalan dengan naiknya biaya hidup. Namun, realitanya tidak semua perusahaan mampu memberikan kenaikan sesuai harapan. Perusahaan kecil dan menengah seringkali menghadapi dilema antara menaikkan gaji atau mempertahankan operasional. Inilah sebabnya kebijakan pemerintah berupaya memberikan ruang fleksibilitas tanpa menghilangkan hak dasar pekerja. Di sektor aparatur sipil negara, pembaruan gaji juga menjadi topik hangat. Pemerintah terus mengevaluasi sistem penggajian ASN agar lebih adil dan berbasis kinerja. Penyesuaian gaji tidak hanya dilihat dari masa kerja, tetapi juga kontribusi dan produktivitas. Dengan sistem ini, diharapkan motivasi kerja meningkat dan pelayanan publik menjadi lebih baik. Meski demikian, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap agar tidak membebani anggaran negara. Pekerja honorer dan tenaga kontrak juga menjadi bagian penting dalam pembahasan update gaji. Selama ini, kelompok ini sering berada pada posisi rentan dengan penghasilan yang relatif rendah. Pemerintah mulai mendorong perbaikan skema pengupahan agar lebih manusiawi. Meski belum sepenuhnya ideal, arah kebijakan menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan tenaga kerja non-tetap. Kenaikan gaji juga tidak bisa dilepaskan dari isu inflasi. Ketika gaji naik tetapi harga barang melonjak lebih cepat, maka dampak positifnya menjadi terbatas. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya pengendalian harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga menjadi kunci agar kenaikan gaji benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, bukan hanya menjadi angka di atas kertas. Dari sisi pengusaha, kebijakan update gaji sering dipandang sebagai tantangan tambahan. Biaya produksi dapat meningkat, terutama di sektor padat karya. Namun, sebagian pengusaha juga menyadari bahwa pekerja yang sejahtera cenderung lebih produktif dan loyal. Oleh karena itu, dialog sosial antara pengusaha dan pekerja menjadi sangat penting untuk menemukan titik temu yang saling menguntungkan. Serikat pekerja memainkan peran strategis dalam proses penentuan gaji. Mereka menjadi suara kolektif pekerja dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Dalam beberapa kasus, negosiasi berjalan alot karena perbedaan kepentingan. Meski demikian, mekanisme musyawarah tetap diutamakan agar tidak berujung pada konflik berkepanjangan yang merugikan semua pihak. Update gaji Indonesia juga berdampak pada sektor informal. Meski tidak secara langsung diatur oleh upah minimum, perubahan standar gaji memengaruhi ekspektasi pendapatan. Banyak pekerja informal berharap adanya efek domino yang meningkatkan penghasilan mereka. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi merata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Perbedaan kondisi ekonomi antar wilayah membuat implementasi kebijakan gaji tidak selalu mulus. Daerah dengan industri maju cenderung lebih siap menerapkan kenaikan gaji dibanding daerah yang ekonominya masih bergantung pada sektor tradisional. Pemerintah pusat berupaya memberikan pendampingan agar daerah tertinggal tidak semakin tertinggal akibat kebijakan ini.
Dalam jangka panjang, kebijakan pengupahan diharapkan mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja. Dengan gaji yang lebih layak, pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Hal ini akan berdampak positif pada daya saing nasional. Namun, tujuan ini hanya bisa tercapai jika kebijakan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Isu kenaikan gaji seringkali dimanfaatkan untuk membuat judul sensasional. Informasi resmi sebaiknya selalu dicek melalui kanal pemerintah atau media terpercaya. Dengan begitu, pekerja dapat mengambil sikap yang rasional dan tidak terprovokasi oleh kabar yang menyesatkan. Peran media sangat penting dalam menyampaikan update gaji secara berimbang. Pemberitaan yang akurat membantu masyarakat memahami konteks kebijakan secara utuh. Media juga menjadi jembatan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menyampaikan aspirasi dan kritik secara konstruktif. Kedepan, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja. Kenaikan gaji bukan satu-satunya solusi, tetapi bagian dari strategi yang lebih luas. Peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi harus berjalan beriringan agar manfaatnya dirasakan secara luas. Bagi pekerja, memahami kebijakan gaji menjadi langkah awal untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik. Kenaikan atau penyesuaian gaji sebaiknya diikuti dengan pengelolaan keuangan yang bijak. Dengan demikian, dampak positif kebijakan dapat dirasakan dalam jangka panjang, bukan hanya sesaat. Pada akhirnya, update gaji Indonesia mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Tidak semua pihak akan merasa puas, tetapi dialog dan keterbukaan menjadi kunci. Dengan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, kebijakan pengupahan diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.